Efesus adalah sebuah kota yang pernah berdiri megah di pesisir barat Anatolia, wilayah yang kini kita kenal sebagai Turki. Tempat di mana jejak peradaban Yunani, Romawi, dan Bizantium berpadu dalam satu simfoni batu dan waktu. Di balik keruntuhannya yang sunyi, Efesus menyimpan kisah tentang manusia dan ambisi, tentang kemegahan yang pernah menandingi pusat dunia, dan tentang kebijaksanaan yang lahir dari kejatuhan. Kota ini bukan sekedar peninggalan arkeologi, ia adalah naskah terbuka dari sejarah manusia. Diukir dalam marmer, disusun dalam kolom, dan dihidupkan kembali setiap kali angin menghembus melewati jalan marmernya yang licin. Disinilah masa lalu seakan bernapas, dan disinilah setiap batu berbicara. Jauh sebelum kemegahan Romawi bergaung di lembahnya, Efesus sudah menjadi tempat suci bagi bangsa-bangsa kuno di Anatolia. Legenda mengatakan bahwa kota ini didirikan oleh suku Suklonia sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di bawah bimbingan Androklos, putra Raja Athena. Konon, ramalan orakel menuntun mereka ke sebuah tempat di mana seekor ikan dan seekor babi hutan menandai tanah pilihan para dewa yang akan menjadi rumah mereka. Disinilah mereka membangun kota di dekat muara sungai Kester, tidak jauh dari Laut Aegea, lokasi yang subur, terlindung, dan terbuka pada jalur perdagangan maritim. Sejak itu, Efesus tumbuh sebagai pelabuhan yang makmur, pintu gerbang antara timur dan barat. Namun, jauh lebih dari sekedar kota dagang, Efesus juga menjadi pusat spiritual. Disinilah berdiri kuil Artemis, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Bangunan ini dibangun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Kuil ini bukan hanya rumah bagi dewi perburuan dan kesuburan, tetapi juga simbol keagungan arsitektur dunia kuno. Pilar-pilarnya yang menjulang berlapis marmer putih memantulkan cahaya matahari Aegea, menciptakan siluet yang menawan di cakrawala. Bagi pesiara dan pedagang, kuil Artemis adalah jantung kota. Ia adalah alasan Efesus disebut kota sang dewi. Di tempat inilah doa dan perdagangan berjalan berdampingan, dan keimanan menjadi sumber kekayaan. Ketika dunia berputar dan kekuasaan berpindah tangan, Efesus memasuki masa keemasannya di bawah pemerintahan Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Kota ini menjadi salah satu metropolitan terbesar di Kekaisaran Romawi bagian timur, bahkan disebut sebagai permata Asia. Pelabuhannya menjadi pusat keluar masuk barang dari seluruh penjuru dunia. Rempah dari India, kain dari Mesir, wangi kemenyan dari Arab, dan sutra dari Tiongkok. Jalan-jalan lebar berlapis marmer memantulkan cahaya matahari yang jatuh di antara tiang-tiang koridor. Suara langkah kaki para pedagang, tentara, dan filsuf bergema di sepanjang jalan kuret, jalan utama yang menghubungkan gerbang kota dengan teater raksasa. Teater Efesus dengan kapasitas hampir 25.000 penonton berdiri sebagai saksi bisu kebesaran zaman itu. Disinilah pidato, drama, dan perdebatan berlangsung, tempat rakyat berkumpul dan para pemimpin berbicara. Batu-batunya hingga kini masih menggaungkan gema masa lalu. Tidak jauh dari sini berdiri perpustakaan Celsus, mahakarya arsitektur yang menandai puncak intelektualitas kota ini. Didirikan untuk menghormati Gaius Julius Celsus Ptolemeanus, seorang gubernur Romawi. Perpustakaan ini menampung lebih dari 12.000 gulungan naskah.
Fasadnya yang megah dengan 2 tingkat pilar dan patung alegoris mencerminkan kebanggaan bangsa atas ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Efesus bukan hanya kota perdagangan, tetapi juga kota pikiran. Filsafat, seni, hukum, dan agama berinteraksi di sini, menjadikan kota ini tempat bertemunya peradaban Yunani, Romawi, dan Timur. Namun, seperti halnya semua kejayaan manusia, masa keemasan Efesus tidak berlangsung selamanya. Waktu dan ambisi mulai menorehkan bayangan. Setelah kekaisaran Romawi terpecah, Efesus jatuh di bawah kekaisaran Bizantium. Kota ini tetap penting sebagai pusat keagamaan Kristen awal. Namun kemudian, perubahan besar sedang terjadi. Sungai Keister yang dulu membawa kehidupan perlahan mengendapkan lumpur di muara pelabuhan. Laut menjauh, dan ketika air surut meninggalkan daratan, Efesus kehilangan napas dagangnya. Pelabuhan yang dulunya ramai berubah menjadi rawa. Kekayaan dan pengaruh kota pun surut bersama arusnya. Serangan demi serangan datang dari luar. Bangsa Goth, bangsa Arab, hingga Turki Seljuk. Kuil Artemis dihancurkan, bangunan megah runtuh satu persatu. Dan akhirnya, kota yang dulu bersinar seperti bintang di pesisir Asia Kecil, tenggelam dalam kesunyian yang panjang. Hanya teater batu dan perpustakaan yang masih berdiri, menyimpan sisa ingatan dari peradaban yang pernah berjaya. Ketika seorang di masa kini menapaki jalan marmer yang retak, mereka seakan mendengar langkah masa lalu, gemah dari ribuan jiwa yang pernah hidup, mencintai, dan berdoa di sini. Efesus tidak mati, ia hanya berubah bentuk dari kota perdagangan menjadi kota ketenangan, dan disitulah keajaiban sejatinya. Dalam keheningan reruntuhan, kita bisa merasakan denyut kehidupan masa lalu. Setiap kolom dan ukiran bercerita tentang kecanggihan insinyur Romawi. Setiap batu di jalan kuret memantulkan langkah para pedagang Yunani dan filsuf Stoik. Setiap sisa tembok kuil mengingatkan kita bahwa keindahan dan iman dapat melahirkan keabadian. Kini, Efesus menjadi situs arkeologi terpelihara di Turki, dilindungi oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Jutaan pengunjung datang setiap tahun, menyusuri lorong-lorong masa lalu yang terasa hidup kembali. Teater raksasa, perpustakaan Celsus yang berdiri anggun, rumah-rumah teras dengan mosaik yang masih utuh, dan sisa-sisa kuil yang menantang waktu. Namun di balik keindahan itu, Efesus juga mengajarkan tentang kefanaan, bahwa sebesar apapun peradaban manusia, semuanya tunduk pada hukum waktu, dan hanya kebijaksanaan, iman, serta karya yang abadi yang mampu melampaui kehancuran. Ketika matahari sore menyentuh puncak tiang perpustakaan Celsus, sinarnya memantulkan warna keemasan pada batu-batu marmer yang telah ribuan tahun diam. Saat itu, Efesus seolah berbicara dalam bahasa yang tak terdengar, bahasa waktu, bahasa kenangan. Kita melihat sisa-sisa kehidupan, tempat mandi umum yang megah, agora, tempat rakyat berdagang dan berdiskusi. Air mancur monumental yang dahulu menjadi pusat sosial kota. Semua menunjukkan suatu hal, bahwa manusia di masa lalu bukan sekedar bertahan hidup, tetapi juga berusaha meninggalkan makna. Efesus mengajarkan bahwa keindahan sejati bukan hanya pada kejayaan, tetapi juga pada keberanian untuk melampaui kehancuran. Kota ini telah jatuh dan bangkit berulang kali, dihancurkan, ditinggalkan, lalu ditemukan kembali. Namun setiap kali ia bangkit,
ia menyampaikan pesan yang sama, bahwa sejarah bukanlah kisah masa lalu, melainkan cermin bagi masa depan. Hari ini, Efesus menjadi salah satu situs arkeologi paling berharga di dunia. Arkeolog terus menggali lapisan-lapisan tanah yang menyingkap kisah ribuan tahun silam. Dari nisan batu hingga ukiran dewa-dewi, dari amfora pecah hingga sistem saluran air yang rumit, semua berbicara tentang kecerdasan dan peradaban manusia. Dan bagi Turki modern, Efesus bukan hanya kebanggaan sejarah, tetapi juga simbol kesinambungan budaya. Ia menghubungkan masa lalu yang klasik dengan masa kini yang modern, menyatukan akar Yunani, Romawi, dan Anatolia dalam satu tubuh yang masih bernapas. Di malam hari, ketika lampu-lampu lembut menerangi pilar-pilar perpustakaan, Efesus tampak seperti panggung abadi, tempat sejarah memainkan lakonnya kembali. Dan kita, para pengunjung, hanyalah penonton yang beruntung menyaksikan pertunjukan itu. Efesus adalah kisah tentang waktu dan kebijaksanaan, tentang kota yang tumbuh dari mitos, mencapai puncak kejayaan, lalu perlahan tenggelam, bukan karena perang, tapi karena alam dan nasib. Namun justru dalam kehancurannya, ia menemukan keabadian. Ketika kita berdiri di antara pilar-pilar marmer yang tersisa, kita seakan mendengar bisikan masa lalu, bahwa manusia membangun bukan untuk selamanya, tetapi untuk dikenal. Bahwa setiap karya yang lahir dari iman, pengetahuan, dan cinta akan hidup lebih lama dari penguasanya. Efesus adalah monumen bagi semangat manusia, sebuah saksi bahwa di antara runtuhan ada kehidupan, bahwa di balik kesunyian ada kisah yang terus berbicara, dan bahwa dari debu masa lalu kita belajar mengenali arti keagungan sejati. Kini, di bawah langit biru Aegea yang sama, Efesus masih berdiri, tidak lagi sebagai kota, tetapi sebagai ingatan yang abadi. Ia memanggil kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan dan merenungkan perjalanan umat manusia, karena pada akhirnya waktu mungkin akan menghapus segalanya, tetapi sejarah selalu menemukan cara untuk berbicara kembali.